Ini malam ini agak sedih nih. Wus. Kita bicara soal yang ngeri-ngeri. Soal pembunuhan. Pembunuhan kok ketawa. Enggak, ini ada banyak kelucuan di negeri kita ini. Negeri kita tercinta ini. Jadi ada banyak pedagang yang dengan sengaja mereka tahu bahwa itu berbahaya, tapi dengan sengaja tidak peduli dengan keselamatan orang banyak. Nah, misalnya menambahkan boraks atau formalin ke dalam makanan, kemudian membuat supaya makanan menarik, kemudian dikasih pewarna tekstil, terutama makanan-makanan seperti kerupuk itu banyak yang pakai pewarna tekstil. Nah, itu kan dalam jangka panjang. Itu ada juga yang gorengan itu minyaknya ditambah plastik. Nah, itu juga. Jadi minyaknya ditambah plastik supaya tetap kemeripik. Nah, ya apa kemeripik ya apa? Kemeripik renyah. Crispy. Renyah rasa plastik. Nah, ini kan dalam jangka panjang berbahaya. Betul. Berbahaya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan bisa membunuh. Nah, di negara-negara maju seperti di Eropa misalnya, itu perusahaan yang terindikasi ada kecurangan, membahayakan kesehatan publik, itu akan diancam dengan pasal pembunuhan. Nah, kalau di kita kan tidak. Begitu ada operasi pasar, kemudian hanya dikasih peringatan, kemudian mungkin Tutup. enggak ditutup. Dimintai bagian. Nah, tapi kita tidak bicara soal hukum ya. Kita bicara soal dampaknya terhadap keimanan. Jadi ada enggak dampaknya terhadap keberkahan hidupnya, misalnya terhadap keselamatan diri dan keluarganya dan sebagainya. Nah, kita akan bicara soal itu. Iya. Nah, menurut Gus Fuad itu bagaimana itu? Supaya agak takut lah mereka. Jadi kan begini ya. Tuhan itu kan maha teliti ya. Maha teliti. Jadi mungkin jangkauan hukum manusia tidak terjangkau. Kan itu. Tapi jangan lupa Tuhan itu maha teliti di dalam setiap urusan kan gitu. Jadi misalnya saya bikin kerupuk pakai pewarna tekstil, kemudian kerupuk itu saya jual, dibeli Mas Joni makan kerupuk itu terus sakit. Itu berarti sayalah yang membuat Mas Joni sakit. Dan itu ada hitungannya oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sangat teliti. Kan itu. Ya kalau Mas Joni sakit itu dapat pahala macam-macam karena saya dolimi. Saya sendiri yang itu saya sedang menabung bencana untuk diri saya. Saya sedang menabung bencana untuk anak cucu saya. Karena hasilnya itu kan haram nanti. Karena itu haram itu? Iya, menipu kan. Jadi kalau kita jual makan itu man ghosana falaisamina kata Nabi itu. Jadi Nabi itu pernah ke pasar itu ada kurma, tumpukan kurma yang bagus, kemudian beliau memasukkan tangan beliau. Kemudian ternyata itu yang di bawah itu banyak kurma yang busuk. Kemudian Nabi bersabda man ghosana falaisamina, siapa yang menipu kita, maka itu bukan golongan kita. Bukan golongan kita itu lebih dari dosa, lebih dari bencana kalau Nabi bilang bukan golongan kita itu. Sudah dianggap bukan golongan. Iya. Kalau dosa kan masih golongan. Masih bisa bertobat. Iya. Kalau bukan golongannya itu terus siapa lagi? Golongan siapa? Kalau bukan golongan Nabi kan berarti golongan iblis. Sampai segitunya. Itu aja tidak sampai kurma busuk itu maksimal kan cuma bikin sakit perut. Sakit perut ya. Sampai mati lah. Tapi kalau borak, kalau pewarna itu kan lebih berbahaya dari itu. Ya, itu kan bisa jadi kanker, bisa jadi diabetes dan segala macam loh, penyakit yang berat-berat itu. Betul, dan itu makanya ya penjual seperti itu ya sebenarnya dia mencelakai diri sendiri. Kadang-kadang itu gini loh Mas Joni. Karena kita masih mungkin negara berkembang ya, atau mentalitas atau kebudayaan atau apalah istilahnya itu. Kita itu mau mencari laba yang lebih, mau mencari proses yang lebih mudah dengan hasil yang lebih banyak, tetapi melakukan hal-hal yang tidak fair gitu ya, yang tidak jujur.
Padahal akibatnya nanti kalau ketahuan kan kita misalnya saya tadi jualan kerupuk pakai pewarna tekstil. Begitu orang tahu kan saya itu jual kerupuk apapun orang akan tidak lagi mau beli. Jadi sebenarnya kan dari segi bisnis aja udah salah kan gitu. Apalagi kalau dari segi rohani ya. Jadi kadang-kadang gini Mas Joni, ada orang tiba-tiba kok hidupnya celaka terus, kasihan ya, kok Tuhan nggak maha kasihan ya, katanya Tuhan maha kasihan. Itu kok orang celaka aja nggak ada untungnya. Padahal sebenarnya itu kita nggak tahu aja. Mungkin di masa lalu dia jualan kerupuk pakai itu kan gitu. Jadi gini ya, kalau Tuhan itu kan selalu memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Baik itu menyangkut di dunia maupun menyangkut di akhirat. Ya kira-kira celaka itu kalau kita lakukan 4-5 tahun. 4-5 tahun kita tidak berhenti. Itu baru berakibat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kalau tidak kita tebus, tidak kita selesaikan, itu munculnya itu akan 5 tahun lagi bencana. Bukan hari ini. Jadi saya jualan kerupuk pakai pewarna tekstil. Kemudian saya jual, Mas Joni sakit dan Mas Joni nggak tahu asalnya. Saya menikmati itu. Hari ini saya melakukan itu. 5 tahun yang akan datang itu buahnya. Akibatnya. Iya, 4 tahun yang akan datang akibatnya. Paling cepat tuh 4 tahun gitu loh. Itu yang di dunia, belum yang di akhirat kan gitu. Nah, kalau hari ini saya melakukan 4 tahun kemudian, besok melakukan 4 tahun lebih 1 hari, besoknya lagi 4 tahun lebih, besoknya lagi 5 tahun lebih. Kan ketika itu datang kan tinggal bencana kan gitu. Meskipun kalau ada orang terkena bencana kita tidak boleh suudzon kan gitu. Mungkin ada kalanya orang itu dikasih bencana karena saking disayangi Tuhan kan gitu. Tapi untuk kita sendiri itu sebagai peringatan gitu. Kita jangan main-main dengan Tuhan kan gitu. Jangan main-main dengan Tuhan itu maksudnya jangan coba-coba kita menipu makhluk Tuhan. Karena itu ada hitungannya, ada perhitungannya, ada pembalasannya. Di dunia ada, di akhirat ada. Kira-kira itu Mas. Nah, dan tidak hanya makanan yang dijual di pasar loh. Iya. Itu sekarang bahkan saya dengar ya dari teman, para petani itu juga melakukan hal yang sama. Misalnya begini, sering makan itu kan cesim. Kalau cesim itu apa ada bahasa Indonesia ya? Yang untuk bakso itu loh. Sayuran apakah? Ya sayuran. Itu katanya disemprot setiap 2 hari sekali. Karena kalau tidak disemprot setiap 2 hari sekali itu daunnya akan diserang ulat dan bolong-bolong. Nah, sementara kalau kita beli di pasar itu kan selalu mulus-mulus. Nah, justru yang lebih mulus itu sangat sering disemprot pestisida. Betul, padahal pestisida itu kan di dunia barat itu kan udah dilarang sekian juta tahun yang lalu kan gitu. Nah, ini katanya juga dengan apa yang disebut dengan intensifikasi pertanian yang kemarin ya periode Orde kemarin itu. Itu sebenarnya kan juga itu membahayakan Dulu itu Indonesia itu kayaknya berita tentang orang terkena kanker atau kanker itu. Itu jarang sekali. Hari ini kan kita panen kan. Luar biasa banyak. Kasusnya luar biasa banyak. Iya, itu kan dan bahkan menyerang bayi yang baru lahir pun sudah banyak yang terserang. Betul. Nah, sekarang yang namanya penyakit kanker, diabetes itu sudah penyakit. Kalau dulu kan yang penyakit umum kan bisul, kurap, panu. Nah, kalau sekarang enggak. Malah justru kayak gitu ya. Maksudnya penyakit-penyakit berat itu. Betul. Tapi gini Mas Joni, kalau ini kan kita kan tidak mungkin segera bisa menghentikan itu. Susah lah. Kalau kita sebagai konsumen itu saya teringat rekomendasi Imam Al-Ghazali. Jadi 1000 tahun yang lalu Imam Al-Ghazali mengatakan hadza zaman makanan itu sudah dalam tanda petik tidak terlalu organik lagi. Maka solusinya kalau kita mau sehat, itu kata Imam Al-Ghazali cuma 2 itu. Setiap hari puasa atau puasa Daud itu. Atau sehari puasa sehari tidak. Atau kita setiap bulan itu harus bekam. Hijam ya. Mengambil darah itu yang dicontohkan Rasulullah. Karena kan nanti misalnya ada plastik, ada pestisida macam-macam itu kan masuknya ke darah. Nah, itu harus diambil. Dan itu. Atau kalau tidak, ya puasa itu. Sering puasa lah. Kalau Imam Al-Ghazali kalau bisa setiap hari. Karena setiap hari itu tidak boleh puasa karena itu bisa haram hukumnya karena merusak badan. Maka yang paling ideal ya puasa Daud itu.
Karena afdhalus shaum kata Nabi itu shauma akhi Daud. Sebaik-baik puasa sunnah itu puasanya saudaraku Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu salah satu untuk menghindari hal itu kan dari segi konsumen. Nah, dari segi produsen tadi kita kembalikan ke tadi bahwa siapapun yang curang terhadap membahayakan terhadap orang lain dari hal jual beli tadi, itu bukan kaumku. Itu bisa bertobat nggak kalau? Ya susah ya. Ya semuanya itu bisa. Artinya kan sudah divonis bukan kaumku. Ya kalau dia kembali, kemudian misalnya begini, saya jualan kerupuk, kemudian meracuni Mas Joni. Ya satu, saya harus berhenti. Yang kedua, saya harus menyampaikan ke Mas Joni minta ampun, minta maaf. Kalau tidak memungkinkan. Kalau banyak. Kalau tidak, itu kan berarti tidak memungkinkan. Saya harus berbuat baik yang sekiranya nanti bisa menebus kesalahan-kesalahan yang ini. Jadi kalau kesalahan itu kan menghasilkan dosa. Iya. Ya saya harus mengimbangi dengan misalnya saya setiap ketemu orang harus bersedekah, saya setiap mendoakan terus Mas Joni dan orang-orang yang saya rugikan memintakan ampun terus dan seterusnya menolong terus ya gitu paling. Wah. Yang bisa dilakukan itu. Wah ya berat sekali ya. Ya sangat berat itu Mas Joni. Oke. Makanya jangan main-main kan gitu tak? Nah mudah-mudahan ini didengarkan ya. Untung saya nggak jualan kerupuk. Tapi juga ada loh ayam yang sebelum dimasukin ke pasar, ayam potong ya, dicuci dulu dengan formalin. Itu juga ada kasusnya. Nah mudah-mudahan santri-santri Gus Wan kalau nggak melakukan itu. Kalau santri saya itu saya larang kayak gitu. Jadi laba sedikit nggak apa-apa, laba banyak nggak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali menipu apalagi mengancam sampai orang terbunuh dengan makanan kita. Karena itu ya bisa tobat itu bisa, tapi susahnya minta ampun dan nggak dikasih ampun, jadi tetap susah. Oke, terima kasih Gus. Masih di jalur Cinta Rofa, kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.